Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Yuafi 92. Kali ini saya ada di Kabupaten Sumeneb Pulau Madura, yuk ikuti petualangan saya. Bagi warga NU yang ingin berwisata religi ke Sumeneb, kurang lengkap jika tidak nyekar ke Makbarah Sayyid Yusuf Talango. Tapi sebelum ke Asta Sayyid Yusuf, saya mau mampir dulu ke Kiai Brambang Astagfirullah yang terkenal legenda kera mengaji. Jadi katanya Kiai Ali Brambang itu pernah ngajarin kera ngaji. Seperti apa kisahnya, yuk kita tanya sama warga setempat. Tapi sebelum saya ceritakan kisahnya, jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Setelah saya tanya-tanya sama warga setempat terus cari-cari info di internet cerita kera mengaji yang melegenda, masyhur dikenal oleh warga Madura. Kisah bertajuk religi ini diyakini kebenarannya, termasuk oleh keluarga Raja Sumeneb hingga saat ini. Berkat kealiman Kiai Ali bin Kiai Hatib Padusan bin Sayyid Baidhawi, Pangeran Katandur, bin Panembahan Pakaos bin Panembahan Palembang bin Sayyid Jakfar Syadik, Sunan Kudus, mampu mendidik seekor kera bisa mengaji di hadapan raja dan punggawa kerajaan. Kisah ini dikenang oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Ini guys, saya sudah sampai makam Kiai Ali Brambang. Lokasinya itu dekat sama Bandara Trunojoyo dan satu arah sama Sayyid Yusuf. Jadi sebelumnya Sayyid Yusuf guys. Tapi kalau naik bus enggak bisa lewat sini, jalannya sempit. Istirahat dulu guys. Sambil omon-omon sama warga sini. Tempat istirahatnya nyaman guys, toiletnya juga bersih, gratis lagi heh. Kopinya sudah habis, ayo kita ziarah ke makamnya Kiai Ali Brambang. Kiai Ali Brambang panggilannya, wafat sekitar tahun 1858. Jenazahnya dikebumikan di Astagfirullah di sebelah barat lapangan terbang Trunojoyo, Sumeneb. Nama Brambang, sebuah nama kampung di Desa Kalimok, Kecamatan Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur yang menjadi pusat peradaban Islam di masa lalu. Berkat ketokohan Kiai Ali, kampung ini menjadi mardikan. Artinya, kampung yang boleh dimiliki aparatur otonom dengan kewenangan mengelola hasilnya secara mandiri. Berawal dari sebuah langgar yang dibangun oleh saudagar Cina sebagai bentuk nadzar atas pertolongan Kiai Ali Brambang terhadap dagangannya yang lolos dari pemeriksaan. Berdirinya langgar ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya belajar mengaji. Saking banyaknya santri menuntut ilmu, kabar pun tersiar kemana-mana hingga sampai ke raja di Keraton Sumeneb. Guna memastikan kebenaran kabar tersebut, sang raja datang ke Brambang menyaksikan sendiri keberadaan pesantren yang menjadi buah bibir masyarakat. Raja yang hidup di masa Kiai Ali Brambang tidak disebutkan identitasnya. Bisa jadi raja yang dimaksud Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat, Raden Aryo Notonegoro, yang berkuasa 1811-1854. Kemungkinan pula anak raja yang dititipkan mengaji ke Kiai Ali adalah Panembahan Notokusumo II, Raden Aryo Moch Saleh, yang dulu berkuasa sejak tahun 1854-1879. Lihat kera pun bisa mengaji. Rekam jejak sejarah Islam di Madura. Singkat cerita, proses pembelajaran anak raja tersendat lantaran tak bisa mengaji. Ia dimarahi dan dipukul oleh Kiai Ali karena sulit menangkap pelajaran. Mendengar kabar buruk tersebut, sang raja naik pitam, hingga pada akhirnya memerintahkan prajurit untuk memanggil Kiai Ali agar bergegas menghadap ke keraton. Saat diinterogasi, Kiai Ali memberikan alasan pada raja bahwa ia tidak memukul anaknya tetapi memukul kebodohannya. Mendengar pernyataan tersebut, sang raja tersinggung karena putranya diklaim anak bodoh. Ketika emosi raja memuncak, ia berucap dan memberi tantangan di luar nalar manusia, yakni jika Kiai Ali bisa mendidik anak menjadi anak yang pintar lewat perantara pukulan, maka bawalah pulang seekor kera ke pesantren Brambang dengan syarat kera itu bisa mengaji. Di Brambang, kera itu sering dibawa Kiai Ali memancing. Di suatu malam, Kiai mengikat jari kera dengan tali tambang yang terbuat dari serabut kelapa. Saat api sampai ke jari kera, tiba-tiba berteriak panas. Saat itulah Kiai mengajarinya mengaji dan kera itu bisa berbicara layaknya manusia. Ketika tiba 40 hari, deadline yang diberikan raja, Kiai Ali membawa kera itu ke keraton. Saat melihat kera bisa mengaji, seisi keraton tercengang. Dengan ekspresi wajah dan kekaguman pada Kiai Ali, putra raja itu dikembalikan lagi ke pesantren. Bahkan raja berwasiat pada anaknya untuk mengetuk tularkan ilmunya pada anak raja lainnya. Usai kera mengaji, Kiai Ali melemparkan pisang sembari berkata bahwa ilmu kalah sama wata. Dengan demikian, kisah ini untuk memperbaiki karakter anak, harus didukung dengan lingkungan dan dibekali akhlak yang mulia.
Misalnya anak dididik menghormati orang tua, orang yang lebih sepuh umurnya, termasuk guru. Ini semua telah ditegaskan dalam falsafah orang-orang Madura, yakni Bhapak, Bhabhu, Jhuru, Rato. Mengagungkan dan meyakini kepiawaian mereka, bagian dari penghormatan. Sebagaimana kebiasaan ulama salaf dalam berdoa. Ayo bro kita lanjut perjalanan ke Asta Said Yusuf. Dari makam Kiai Ali berambak ke Asta Yusuf perkiraan jaraknya 5 km. Jika yang hendak menuju ke Makbarah Sayyid Yusuf, akan menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu yang disediakan oleh Dinas Perhubungan. Letaknya berjarak 11 km dari kota Sumeneb menuju Pulau Talango. Menurut cerita secara turun-temurun, asal mula makam Sayyid Yusuf bermula pada tahun 1212 H atau 1791 M saat Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakutaningrat beserta rombongan dan prajuritnya berangkat dari keraton demi menyebarluaskan agama Islam di Bali. Ketika sang raja menyudahi syiarnya di Pulau Dewata tersebut, akhirnya pulang ke Sumeneb dengan berlabuh di pelabuhan Kalianget untuk bermalam akibat kelelahan. Saat bermalam, Sri Sultan terkejut melihat sinar yang sangat terang, seakan jatuh dari langit ke bumi di sebelah timur pelabuhan Talango. Terus Sri Sultan mengikuti sinar itu untuk mencari tanda jatuhnya sinar tadi walaupun masuk ke tengah hutan. Setibanya di titik sinar, Sri Sultan meyakini bahwa tempat ini adalah kuburan aulia. Seketika memberi salam, lalu tiba-tiba ada suara yang menjawab salam sang raja tanpa menampakkan wujudnya. Untuk mengetahui suara tersebut, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menemukan petunjuk yakni jatuhnya selembar daun sukun di pangkuan. Setelah diperhatikan daun tersebut tertulis tulisan Arab, Hadza Maulana Sayyid Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasani. Perlu diketahui bahwa di area Makbarah Sayyid Yusuf, para pezirah tidak akan menemukan pohon sukun sebagaimana disampaikan Ustadz Umar Faruk. Selanjutnya Sri Sultan memasang batu nisan dan diberi nama sebagaimana yang terdapat di daun sukun tersebut. Sebelum kembali ke keraton, Raja menancapkan tongkat di dekat kuburan dan tongkat tersebut sampai sekarang menjadi pohon yang besar serta rindang untuk menaungi para pezirah. Hal ini seperti dikemukakan Habib Hasan beberapa tahun lalu. Langkah berikutnya adalah Raja memberi cungkup atau pendopo kecil pada makam. Tetapi hanya kuburan Sayyid Yusuflah yang pindah dari sebelah timur dengan arti tidak menghendaki pemberian cungkup tersebut. Menjelang 1 tahunan, Raja mendatangi lagi kuburan Sayyid Yusuf untuk membangun pendopo di sekitar kuburan serta membuat sumur di area makbarah. Tujuannya tidak lain untuk tempat istirahat para ziarah juga lokasi bersuci. Lama-kelamaan pesarian tersebut tersohor hingga sekarang banyak orang yang berziarah ke tempat itu. Kini sudah menjadi wisata religi yang didatangi banyak wisatawan dari berbagai wilayah. Objek wisata religi Asta Yusuf di desa, Kecamatan Talango selalu ramai pengunjung. Bahkan, setiap harinya mencapai ratusan wisatawan yang datang ke tempat itu. Bahkan, sebagian ada yang dari luar negeri. Untuk sampai ke Asta Yusuf, wisatawan harus menyeberangi laut. Namun, jaraknya tidak begitu jauh. Sebab, Pulau Talango bisa dilihat dengan mata telanjang dari pelabuhan Kalianget. Wisatawan yang akan berkunjung harus menyiapkan uang transport yang cukup. Sebab, harus membayar uang sebesar Rp3.000 untuk melewati pintu gerbang milik Pelindo. Setelah itu, harus menaiki perahu atau kapal tongkang sebesar Rp2.500 per orang. Berbeda lagi dengan pengendara yang membawa mobil harus membayar Rp15.000 saat naik kapal tongkang. Jika menggunakan kendaraan roda 2 cukup membayar Rp5.000. Pengurus Asta Yusuf Talango, M. Yutasim Billah mengatakan, awal mula Asta Yusuf terkenal karena ada seseorang yang bermimpi agar datang ke Asta Yusuf. Orang itu pun datang dan mengucapkan keinginannya, setelah itu niatnya itu terijabah. Dari situlah kemudian banyak orang datang ke tempat ini. Ada yang dari Jawa Barat, Sumatera, dan daerah lainnya, katanya. Tidak hanya itu, wisatawan yang datang ke tempat ini ada juga yang dari luar negeri. Tepatnya wisatawan asal Australia. Mereka ke Asta Yusuf untuk melakukan penelitian. Asta Yusuf ramai pengunjung saat hari libur. Kalau hari biasa paling hanya sekitar 200 orang. Itu kami hitung yang pakai bus. Karena ada juga yang pakai mobil dan sepeda motor. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita dapat berkahnya. Jangan lupa klik tombol suka, like, kalau kalian suka, dan subscribe untuk video seru lainnya. Terus ikuti petualangan saya sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga Allah SWT membimbing kita. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.